Shalom dan selamat hari Sabat. Renungan Grow pada hari Sabat ini berjudul Menyembunyikan Kebenaran. Apakah kalian tahu, Yesus tidak menyembunyikan sepatah kata pun daripada kebenaran itu, tetapi senantiasa mengucapkannya penuh kasih. Ini dikutip dari buku Step to Christ halaman 12 paragrafnya yang pertama. Luar biasa ya. Yesus tidak pernah menyembunyikan sepatah kata pun dari kebenaran. Artinya ia selalu berkata yang benar. Itulah sebabnya ia berkata, jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Ini dikutip dari buku Matius pasal yang kelima ayat yang ke-37. Yesus memang tidak menyembunyikan sepatah kata pun dari kebenaran. Ia menyatakan yang benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Tetapi di dalam ia menyatakan kebenaran itu, ia mengucapkannya dengan penuh kasih. Walaupun kita tidak boleh menyembunyikan kebenaran, tetapi bukan berarti kita langsung memberikan semua kebenaran kepada orang. Kita harus meminta hikmat dan petunjuk Tuhan kapan waktu yang tepat untuk bisa berbagi kebenaran itu. Kristus pun juga tidak memberikan semua kebenaran kepada murid-murid seperti yang tercatat di dalam Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-12. Di situ dikatakan, masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Pada paragraf selanjutnya, dari buku yang sama dikatakan bahwa dia mempraktikkan akal budi yang terbesar dan penuh kebijaksanaan dengan perhatian yang lemah lembut dalam hubungannya dengan orang banyak. Dia tidak pernah kasar, juga tak mengucapkan sepatah kata yang kejam, tidak pernah menyakiti jiwa orang yang peka dengan kesusahan. Dia tidak menghinakan kelemahan manusia. Diucapkannya kebenaran, namun senantiasa dalam suasana kasih. Dia mencela kemunafikan, kurang percaya dan perbuatan jahat, tetapi suaranya mengandung butir-butir air mata ketika dia mengucapkan celaannya yang tajam. Dia menangisi Yerusalem, kota yang disayanginya yang telah menolaknya, jalan, kebenaran, dan hidup. Mereka menolak juru selamat, namun dia memandangnya dengan haru dan kelembutan. Hidupnya adalah kehidupan yang penuh penyangkalan diri dan selalu memikirkan orang-orang lain. Tiap-tiap jiwa berharga di hadapan matanya. Walaupun dia mengenakan pada dirinya sendiri kebesaran Allah, dia berlaku lemah lembut kepada tiap-tiap anggota keluarga Allah. Pada setiap manusia, dia melihat jiwa-jiwa yang telah jatuh, yang merupakan tugasnya untuk menyelamatkannya. Ini diambil dari buku Step to Christ halaman 12 paragraf yang kedua. Saat kita membaca kutipan di atas, marilah kita bandingkan dengan diri kita saat ini. Mungkin ada dua pertanyaan yang bisa kita jawab dalam hati kita masing-masing. Pertanyaan refleksi pertama, apakah saya sudah menyatakan kebenaran dan tidak sepatah kata pun dari kebenaran yang saya sembunyikan? Ataukah saya masih sering menyembunyikan beberapa kebenaran karena takut dijauhi atau bahkan dicela dan dianiaya? Ingatlah bahwa Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ini dikutip dari buku Matius pasal yang kelima ayat yang ke-10 sampai yang ke-12. Pertanyaan refleksi kedua, apakah dalam menyampaikan kebenaran kepada orang lain kita sudah memiliki roh Kristus yang senantiasa menyampaikan dengan penuh kasih, bukan karena ego kita atau kejengkelan kita? Ataukah kita menyampaikan kebenaran dengan kasar? Ingatlah nasihat yang diberikan kepada kita, yaitu hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Ini diambil dari buku Kolose pasal yang keempat ayatnya yang ke-6.
Oleh karena itu, marilah kita tidak menyembunyikan sepatah kata pun dari kebenaran dan senantiasa menyampaikan kebenaran dengan penuh kasih. Selamat hari Sabat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.